warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast kami hari ini, Podcast Asyik. Pada kali ini, podcast kami akan membahas tantangan pendidikan pesantren salaf dan khalaf sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Oke, dengan saya Yunita Dewi sebagai pemandu podcast hari ini. Saya ditemani dengan para narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yaitu ada Risma Hisana Rahma, ada Badrina Alfi, ada Nur Febianti, ada Sihatul Maulidia, ada Nazira Fauzia. Dan juga di sini di depan saya ada para audiens yang sangat cantik dan ganteng, yaitu ada Mbak Fadilah Nur Aini, ada Mas Nabil Hasan Bakir, dan juga Mas Gilang Putra Ramadan. Oke, menurut saya pada topik perbincangan kita kali ini tuh topik yang menurut aku sangat mendalam dan juga penting banget, karena kita akan membahas tantangan pendidikan pesantren salaf dan khalaf sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Benar banget, saya setuju atas tema yang dibawakan oleh Yunita. Nah, apalagi zaman sekarang tuh zaman semakin kompleks dan pesantren juga masih tetap eksis untuk berperan dalam membangun karakter bangsa. Ya, nah jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu pesantren salaf dan khalaf, nanti di sini kita bakal jelasin perbedaannya ya, biar nggak bingung. Nah, di sini juga kita mempunyai beberapa audiens yang akan kasih pertanyaannya. Oke, pertama-tama kita akan mengetahui dulu nih pengertian dari pesantren salaf dan khalaf. Boleh untuk narasumber Nazira Fauzia boleh dijelaskan nih apa sih pesantren salaf dan khalaf itu? Jadi menurut saya pesantren salaf itu secara umum pembelajarannya masih berorientasi pada kitab kuning, ilmu agama klasik, dan pembelajaran tradisional. Nah, sedangkan pesantren khalaf itu biasanya pembelajaran ilmu agamanya itu dipadukan dengan pembelajaran umum kayak matematika ataupun pembelajaran sains. Tapi bukan berarti salah satunya itu lebih baik loh ya. Maksudnya keduanya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk karakter yang mulia bagi santri dan santri yang siap hidup di tengah masyarakat. Oke, menurut kalian kenapa sih pesantren ini disebut sebagai sarana pembentukan karakter bangsa? Karena nilai-nilai seperti jujur, sabar, tawadu, kerja keras itu ditanamkan setiap hari. Santri juga tidak cuma belajar doang, tetapi ditanamkan spiritualnya. Ya, benar banget. Jadi di pesantren itu ya kita diajarkan untuk toleransi, terus empati, dan juga kemandirian untuk bekal kita juga sih nantinya. Nah, di zaman sekarang ini ada nggak sih tantangan pendidikan pesantren itu? Kemudian apa saja gitu yang menjadi tantangan dari pendidikan pesantren? Tentunya ada, pesantren juga mempunyai tantangan tersendiri. Nah, menurut aku ya tantangan utamanya itu biasanya itu dari teknologi digital. Banyak pesantren salaf yang belum adaptif terhadap teknologi digital. Padahal anak zaman sekarang itu sangat amat terikat dengan teknologi digital. Ya, banyak juga pandangan ya dari masyarakat terkait pesantren ini. Mereka itu mempunyai pandangan kalau pesantren itu adalah pesantren yang ketinggalan zaman, tapi malah sebaliknya, pesantren itu mempunyai nilai-nilai yang yang baik gitu bagi santrinya, apalagi di zaman sekarang gitu. Juga soal kurikulum, untuk pesantren khalaf itu kadang tuh kesulitan untuk menyeimbangkan antara pelajaran agama dan umum secara maksimal. Oke, lanjut. Tadi kan kita sudah berbincang nih dengan para narasumber ya tentang tema kita kali ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya ya. Boleh kepada Mas Nabil, boleh langsung sampaikan pertanyaan. Baik, saya jadi bertanya, gimana sih caranya pesantren ini bisa tetap menjaga tradisi tapi juga tidak tertinggal oleh zaman digital? Ya, pertanyaan dari masyarakat ya. Menurut saya sih
kayaknya perlu untuk membuat tim khusus ya, yang berfokus pada teknologi, seperti membuat aplikasi mungkin kita pun digital atau jaga kajian online seperti itu. Tapi harus tetap selektif ya, jangan sampai teknologi mengganggu adab dan ketenangan suasana pesantren. Oke, lanjut boleh kepada Mas Gilang. Ingin bertanya di sini, apakah pesantren ini cukup terbuka untuk menerima santri dari berbagai latar belakang sosial ekonomi? Mau jawab ya. Yang nggak banyak masyarakat ketahui, padahal di pondok pesantren itu cukup terbuka untuk kalangan ekonomi manapun. Nah, sekarang itu banyak loh pondok pesantren yang menerapkan beasiswa gratis full. Nah, hal ini membuktikan bahwa pondok pesantren itu merupakan tempat pendidikan karakter yang tak pandang bulu terhadap status santri itu sendiri. Oke, boleh. Selanjutnya dari Mbak Fadila Nuraini. Ingin bertanya ya, aku penasaran kalau dibandingkan dengan sekolah umum, apakah lulusan pesantren punya daya saing yang kuat di dunia kerja? Kalau melihat dari secara karakter ya, santri itu biasanya lebih disiplin, bekerja keras, sabar, dan banyak juga loh santri yang tidak hanya fokus ke pondok pesantren, tapi banyak juga santri yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti ke universitas, bahkan banyak santri yang menjadi tokoh nasional. Ya, baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari para audiens, dan pertanyaan dari audiens ini juga menurut saya cukup bagus banget dan juga cukup kritis ya. Oke, selanjutnya boleh saya minta kepada beberapa narasumber untuk menyimpulkan hasil perbincangan kita hari ini. Kita udah bahas banyak banget ya hari ini mengenai tentang definisi pesantren halal dan salaf, dan juga kita juga sampai tantangan dan kontribusinya buat bangsa. Ya, jadi kesimpulannya, pesantren itu bukan hanya sebuah lembaga untuk kita menempuh pendidikan, tapi juga tempat untuk membentuk jiwa dan karakter bangsa. Oke, terima kasih kepada para narasumber, ada Mbak Risma, Mbak Alfi, Mbak Feby, Mbak Siha, Mbak Najira, dan juga saya ucapkan